yang dibesarkan di keluarga seperti apa sih? Yang kira-kira paling terancam dengan drugs yang terberat atau mungkin bersentuhan bahkan dengan maut mungkin. Mulut berbusa, Aduh, badan udah kaku biru, masuk kamar kunci, ambil 1 gelas baygon nih. Kasih papa dipanggil dari lapangan. Itu bro, satu sekolah teriakin, maling, maling. Kamu mantan pemakai narkoba parah gitu. Kayaknya otak kamu nggak mampu nih ikut pelajaran di sini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Nih kembali lagi ke ruangan ini bersama temannya Tretan Muslim ya. Sahabatnya Tretan, ini Pendeta Yeri. Apa kabar, brother? Aku brother aja panggilnya ya. Iya, brother aja. Umur berapa sih? Umur 40. Oh, di bawah gue ya. Berarti ya. Gue 49 ya. Mau 49. Ini momen langka karena kita kenal 2 minggu 3 minggu ini ya. Iya. Tapi langsung in touch. Dapat chemistry. Dapat chemistry-nya karena diikat oleh masa lalu yang hampir sama. Jangan-jangan pernah bertemu di masa lalu. Mungkin kayaknya bro. Siapa tahu kan. Di tempat-tempat yang gelap ya kan. Di tempat-tempat sudut-sudut dunia. Jadi Pendeta Yeri ini atau Bro Yeri ini mungkin kalian udah pada tahu sering collab bareng dengan Tretan ya. Dengan Coki. Dengan bercandaan-bercandaan yang intinya lah ya. Bahwa menumbuhkan lagi kecairan ya. Kecairan antar umat beragama. Tapi mungkin kita nggak akan banyak ngomong itu dulu. Karena gue sendiri banyak hal yang pengen gue tanyain ke Bang Yeri. Kita ngobrolin lah ya, bukan gue tanyain, kita obrolin. Karena kita punya satu pengalaman yang nyaris sama. Dan harapannya dari obrolan ini ada pelajaran ya. Karena kadang-kadang di konten-konten gue tuh kurang ada pelajaran bro. Bro Yeri. Siap. Jauh sebelum kita kenal, yang pasti saya adalah pengagum almarhum Papa. Berarti demen bola nih bro? Sangat. Gue dari kecil maniak. Jadi Bro Yeri ini adalah putra dari legenda sepak bola Indonesia, Roni Patinasarani. Ya. Kapten Indonesia yang sangat-sangat disegani di posisi libero ya. Libero. Aduh, kalau udah berhadapan dengan Roni Pati, sliding tackle itu istilahnya Van Dijk zaman dulu ya. Nah, Bro. Kedekat ini kaosnya kebetulan kan Ayah Hadir. Iya nih. Iya. Campaign. Ini apa maksudnya, Bro? Ayah Hadir. Jadi Kan sementara Ayah udah nggak ada. Udah beristirahat lah gitu. Iya, jadi sebenarnya gini. Ada banyak hal yang bisa dicegah, terutama hal negatif, dan bisa ditanggulangi lewat kehadiran seorang ayah dalam hidup seseorang. Jadi ini sebuah campaign sih bro, untuk calon ayah dan juga ayah untuk berjuang menjadi orang hebat di mata anak-anak dulu atau di rumah dulu, begitu kurang lebih campaignnya. Menjadi hero di rumah ya. Jadi hero di rumah, jadi first love buat putrinya. Baru dia membangun sesuatu yang luar biasa di luar. Nah itu kadang-kadang yang ironi ya, kadang-kadang terjadi sebuah ironi dalam kehidupan tuh ya. Kita besar di luar, kita berkarya hebat di luar, itu dia. Tetapi di rumah kadang-kadang anak atau rumah kita itu nggak notice terhadap apa yang dikerjakan ayahnya sehingga tidak terbawa gitu. Sehingga ayah itu bukan lagi hero tapi sosok yang jauh dari kita gitu. Iya, begitu. Jadi Ayah Hadir ini message-nya adalah jadi paling nggak gini. Waktu kita sering lakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa sama apa yang ada di rumah. Supaya waktu kita pulang anak kita nggak bilang gini sama mama, "Ma, itu ada om datang." Kalau bilang om datang, berarti sering ada om datang. Udah sering ada om datang yang bapaknya dipanggil om juga. Jadi Ayah Hadir itu adalah keikutsertaan ayah di dalam membangun rumah secara keseluruhan gitu, rumah beserta isinya gitu. Jadi prioritas. Jadi orang hebat di rumah dulu, keluarga menjadi tempat menikmati blessing, berkat, dan sebagainya. Ini mirip dengan kalimatnya Don Corleone loh.
di film Godfather, meskipun dia seorang impress the home first. Setelah itu lu baru impress di jalanan. Jadi kalau lu mau jadi jagoan di jalanan, lu tuh harus jadi jagoan dulu di rumah. Jagoan dalam arti lu jadi pahlawan untuk keluarga lu. Berarti jangan-jangan keturunan Don Corleone. Nanti pulang setek dah. Siapa tahu. Bro, kita kembali ke masa lalu kau ya. Jadi kita kan punya pengalaman, sama-sama punya pengalaman kelam dalam drugs ya. Cuman kemudian end up-nya kita terselamatkan ya. Oleh berkat Tuhan, oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh support teman ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang Bro Yeri ini kan lebih menekuni ke bidang apa istilahnya? Kerohanian ya. Memberikan sharing, memberikan persekutuan doa gitu, membawakan Alkitab gitu. Nah, orang yang dibesarkan di keluarga seperti apa sih, Bro? Yang kira-kira paling terancam dengan drugs. Kan Bro Yeri itu. Berapa tahun dulu, Bro? Dulu hampir 9 tahun. Sama. 93-an berarti ya? Iya, betul. 93-an. Oke, gimana tuh, Bro? Iya, jadi sebenarnya gini. Balik ke family concepts. Kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Jadi kerentanan adalah ketika anak atau siapapun nggak lagi menemukan home di dalam house, ya sehingga ya nggak bisa dipungkiri untuk sesaat memang drugs itu sangat membuat orang mendadak berasa di rumah aja saking happy-nya gitu. Entah rumah siapa, entah rumah sakit, apa. Tapi ya dia tetap makanya sebenarnya kerentanan terjadi ketika disfungsi di tengah-tengah family itu terjadi kalau menurut gua sih gitu, Bro. Itu secara umum teori ya. Iya. Tetapi gua juga agak nggak setuju. Tidak 100% setuju. Itu adalah basic berpikir yang mungkin benar ya. Ketidakharmonisan, ada masalah di rumah, mencari jajanan di luar. Tetapi begitu banyak loh, Bro. Dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang terdidik, dari keluarga yang bahkan religius, itu juga terjerumus. Nah, Bro Yeri waktu itu mengawalinya karena apa? Yang faktor yang mana nih? Faktor yang kedua justru. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Iya kan, nggak ada apa-apa, cuma nggak broken home. Iya nggak kan? Waktu itu atlet tenis gue itu benar-benar kan atlet tenis kan bahkan justru dapat ranking atlet tenis. Jadi istilahnya, nah waktu itu kenanya tukang jajanan sekolah. Tukang jajanan sekolah. Beli minuman ringan. SMP, SMA? Itu baru lulus SD kayaknya. Waduh, baru mau gila. Di pantat botol ada boti istilahnya dulu. Boti itu apa ya? Kalau sekarang bilang obat daftar G ya. Psikotropika. Ya, itu awalnya. Jadi ya makanya setuju gue, Bro. Banyak bukan faktor broken home, justru penasaran yang tidak terfasilitasi. Apa nih rasanya? Salah lingkungan juga. Salah pergaulan ya. Lalu memang ada sesuatu yang agresif juga dari faktor sindikat yang memang. Iya sih, tahun 90-an tuh sindikat sih emang gila sih. Di studio tuh gila, ada di mana-mana tuh barang tuh. Di mana-mana di warung. Setelah itu tiba-tiba 2 minggu ngilang, kita nyari. Dari boti. Kemudian meningkat ke? Iya, dulu kan Cimeng. Dulu kan populer Budastik. Wah, gue nggak ngalamin malah. Baru mulailah ekstasi. Yang lama Putau, Bro. Mungkin sama gitu. Ya sama, kita heroin. Karena kalau Putau nggak bisa pindah ke lain hati kayaknya. Terikat deh. Itu kalau ketika mengalami masa Putau, gue sempat nonton juga yang di Metro TV ya. Bro Yeri betapa perjuangan keluarga bersama ya. Adik kakak ya, Bro. Kakak kena jadi juga berdua ya. Kena. Itu gimana suasana saat itu, Bro? Wah, itu nangis darah kali. Jadi berdua kan, kakak laki-laki. Saya kena. Pertama di rumah. Ya barang habis lah. Iya. Semua habis. Gitu. Kedua saya aja SMP 2 kali dikeluarin. SMA 8 kali dikeluarin. SMA udah mulai pakai ya? Iya. Bandel banget ya. Padahal cuma buang sampah sih awalnya. Iya. Nah terus fisik kan, Bro. Waktu itu ya jantung kena, liver kena, bahkan sempat
ngalamin masalah psikis juga, bro. Jadi mau nih pulang tiba-tiba nangis. Ketemu gue lagi ngomong sama gayung. Gitu kan. Ngobrol sama pohon, panggil-panggil bajai di awan, teriak-teriak lari. Nah, terus begitu kan bisa dibilang permanen, nggak ada. Cangkok otak tuh kan nggak ada. Ada cangkok ginjal, jantung ada. Belum masalah sosialnya, semua keluarga tutup pintu. Menjauh dari kita. Jadi sempet tinggal di jalan juga. Mau makan ngorek sampah akhirnya. Diguyur orang, ditendang. Padahal papa ada nama, kamar kita ada sendiri kok. Gitu loh. Jadi titik frustasinya tuh udah gitu kan berobat nggak sembuh-sembuh gitu kan. Relap. Akhirnya bukan rehab tapi rehat. Istirahat sejenak, bersih, pakai dikit berasa gitu ya. Kan? Dari yang Retna, masa Dokter Al-Bahri itu kan. Dadang Hawari, Sudirman, bla bla bla, dan akhirnya Dharma Wangsa. Lu lagi. Nih gue tulis resep, udah lu nggak usah periksa. Gitu. Percuma. Udah itu aja kan, masih juga dilebih-lebihin deh. Aduh. Gitu. Di masa-masa itu pernah ini nggak, bro? Yang terberat atau mungkin bersentuhan bahkan dengan maut mungkin. Atau sampai papa itu merasa, kalau yang di Metro TV itu kan gue salut ya dengan Om Roni ya. Luar biasa beliau, salah satu contoh orang tua yang benar-benar mendampingi secara total ya. Makanya kan kalau orang nggak menemukan yang lebih enak dari Putau, sulit berhenti. Nah sebenarnya ada di Court Family itu. Iya, jadi gini, namanya orang, kita kan pasti pernah ngalamin ya, bro. Ada di fase pengen berhenti tuh nggak bisa. Nah, setiap malam kita pengen berhenti. Nah akhirnya udahlah, ikutin nasihat orang aja, ikut retret ceritanya dulu. Retret rohani. Ya, cari yang keren, dapet nih 3 hari. Udahlah, tahan sakau 3 hari nggak apa-apa. Hari pertama lolos, kedua dipanggil sama leadernya, pembimbing rohaninya. Yeri, kamu tuh keras kepala kayak Paulus. Oh bukan, kamu tuh kayak Yunus katanya. Istilah-istilah, untung dulu nggak terlalu ngerti. Ngomong aja. Terakhir dia bilang, Yudas Iskariot kamu, pengkhianat Yesus Kristus. Bro, 3 hari, hari kedua mereka teleponin taksi, gue dipulangin. Bro. Wah, bukannya ini tempat pemulihan. Nggak berlaku buat orang kayak lu. Di situ saya drop banget. Maksudnya Tuhan kan harapan terakhir gua nih. Masa iya? Tuhan dan lewat karya-karya begituan ya gitu. Lihat orang-orang kenal Tuhan, wah dulu kecewanya itu dalam banget. Sampai udahlah ini ya Alkitab jadiin alas bong sabu. Apa Alkitab jadi apa? Alas bong sabu. Ya kan dulu gitu kan, mau ngeganja nggak ada papir, robek aja udah Alkitab, bodo amat lah. Tuhan nggak ada, saya masih gila. Akhirnya bergaul sama orang yang nggak kenal Tuhan. Nah 1 kali bro, di zaman bengkel dulu. Bengkel itu di SCBD ya? Iya. OD lah di situ. OD apa nih? Waktu itu lagi berobat. Multidimensi udah. Multidimensi, makanya dicari sama teman-teman nggak ada, di depan speaker udah tergeletak, mulut berbusa, badan udah kaku biru. Kata orang udah nggak ada napas nih. Udah ada denyut ya. Iya. Langsung kan rame-rame dong diangkat. Dibuang di got. Jadi di Rawamangun tuh ada kayak got kecil, udah dibuang di situ daripada kita, kan dulu kan gitu. Daripada kena kasus dibawa ke rumah sakit tangkap semua ya kan. Pasti kan DBHP. Urin dites positif semua, ditinggalin bro di situ. Dipikir udah mati. Nah pagi-pagi itu jam 7, jam 8 bangun. Ih kaget gue di got. Si hidup lagi. Seger lagi gitu ya? Seger sih enggak. Ya? Udah basian di got lagi. Iya. Nah terus pas di situ kan pikir gini, loh ini yang rohani nolak. Yang nggak rohani juga nolak. Surga nolak, neraka nolak. Gimana sih gua? Konsep dunia gimana? Iya, gimana nih ke sini kan? Nah akhirnya tuh sampai ke satu titik, ya udah deh berarti memang orang perlakukan kayak sampah, ya memang sampah kali. Jadi satu malam nih bro, masuk kamar kunci, ambil 1 gelas baygon. Nah itu titik terendah. Yang itu papa masih ada ya? Itu papa masih ada. Pintu kunci taro, nggak ada yang tahu. Mulai tulis surat, Pak kalau Yeri mati jangan salahin mama ya. Ma,
kalau Yeri mati jangan salahin papa, please. Terus saya tulis surat buat opa oma, papa mama nggak salah nih. Oke. Udah saya taruh, saya lihat. Dalam hati pengen kayak yang lain, bisa kuliah, bisa. Tapi jangki, kampus mana yang mau terima? Siapa mau jadi istri? Perusahaan mana mau terima? Akhirnya ya udahlah, neraka deh. Strike bro. Strike-nya bygone ya? Nggak sadar. Lalu ya sudah, tahu-tahu menjelang pagi bangun bro. Kaget nggak kenapa-napa. Itu mulut aja bau baygon. Tuh kalau ada nyamuk saya tuh mati kan. Jadi lu kalau saat itu gini nih ya, nggak perlu nyemprot ruangan tapi nggak perlu. Gini udah pada berguguran tuh. Kan jaminan mutu iklannya nih. Nggak, tapi ya ini kan seneng banget nih kita bisa ketawa. Tapi kalau dulu sih air mata. Waduh, ngalaminnya ini bukan sesuatu hal yang semudah ini kalian bayangkan loh, ngejalaninnya itu sesederhana dan selucu ini. Iya, nggak selucu ini sebenarnya. Ini lucu dan kita beruntung diselamatkan tuh dari sekian banyak yang sudah menjadi korban ya, bro. Betul. Setelah kejadian itu, baru berpikir gini, berarti bisa juga nih sembuh nih, gitu kan. Nah, tambah nggak lama kemudian, papa nih, waktu itu kita semua tahu dia pelatih terbaik dan termahal, Gresik Petrokimia Gresik, klubnya. Dan di puncak karir lah. Di puncak karir kepelatihannya. Tapi dia harus milih karirnya atau dua anak. Meninggalkan anak-anak berarti ke Gresik ya? Iya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ninggalin bola yang which is kita tuh, bro, bola udah kayak agama kedua papa itu. Iya. Gak ada yang bisa ngalahin sampai hari ini kegilaannya sama fanatisnya dia radikal lah kalau bola. Lu suka bola? Enggak. Sama abang Benny ya? Suka bola? Gak ada bro yang suka bola. Makanya itu yang gak tahu. Di rumah gak ada yang suka bola? Gak ada, nonton, main, ya judi apalagi enggak lah. Gak ada. Tertarik juga kayak sekarang mau Piala Eropa, gak ada. Ini klub mana kita gak ada. Waduh bro, kurang lengkap itu. Iya, kok ada yang salah ya? Apakah ini kutuk apa? Udah disedot sama papa semua kayaknya energi bola. Kayaknya udah nggak ada lagi nih mukanya. Ya intinya, tapi akhirnya dia memutuskan memilih tinggal di rumah. Nah ada satu momen nih bro. Jadi ini cerita di sekolah. Kan dulu kita kan bergerilya maling juga. Nah waktu itu belum maling, udah ada yang maling duluan. Ternyata yang lebih jago. Dan dulu kan gitu kalau dunia persilatan. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu itu ada barang hilang di sekolah. Oke. Jadi gue yang dituduh maling. Memang waktu itu ada rencana. Karena barang habis dan uang juga habis. Tapi udah ada yang duluan. Barang apa itu bro kalau masih ingat? Tas, ATM, handphone, jackpot lah pokoknya satu tas gitu. Nah akhirnya ya karena mungkin muka gue lebih maling dibanding yang sesungguhnya, digebukin rame-rame. Gitu ya, 30-an orang lah eksekusi pulang sekolah gitu. Ya udahlah, si papa dipanggil dari lapangan bola. Datang dia, pas jam istirahat sekolah. Itu bro, satu sekolah teriakin, maling. Itu bayangin ya, dulu Gelora Bung Karno segede itu, tepuk tangan buat papa tuh, kita bosen. Hiruk pikuk libero itu kayak kapten timnas. Udah iya, itu pujian banjir udah nggak tahu kayak apa. Cuma kali itu diteriakin maling di berdua jalan. Jadi dari kita ke kantor guru, dari depan ke kantor guru itu mungkin 5 menit, tapi itu mengerikan sekali. Terasa 5 tahun tuh bro. Iya, jadi gue tuh nggak berani angkat kepala. Tuh kayak rasanya kayak lempar kotoran ke muka papa gitu. Dia yang begitu terhormatnya, terus gue yang begitu sampahnya. Terus tahu-tahu gini bro, dia rangkul. Tahu-tahu terus dia bilang gini, kamu tuh bukan maling, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Nah, itu warisan. Luar biasa. Sekalipun akhirnya diputuskan saya dikeluarin. Oke. Tapi saat itu saya menemukan energi. Saya nggak tahu Tuhan apa ada nggak, tapi saya tahu ada sebuah energi dari sebuah kepedulian. Dari kehangatan. Dari kehangatan itu kayak ada story perlindungan, baru, ada perlindungan, identitas. Iya. Saya mulai menemukan saya.
saya bukan sampah kayak yang orang buang saya di got. Nah itu yang menjadi sebuah pemicu. Satu saat gue mau sembuh juga buat bokap. Oke. Gitu. Nah itu jadi sebuah pemicu antara titik paling parah, lalu melihat secercah harapan. Secercah cahaya di ujung lorong ya. Kalau itu kayak Burang lebih jago untuk. Tapi intinya gini, oke, berarti gue nggak bisa rubah masa lalu, tapi gue bisa rubah masa depan. Gue nggak bisa ubah masa lalu, tapi gue bisa menentukan masa depan gue ya. Itu bro. Dan kemudian serius untuk menyembuhkan diri. Iya. Tersembuhkannya lewat jalan apa tuh bro? Lu rehab atau apa? Mungkin teman-teman yang masih bergulat di luar sana. Rehab enggak sih. Jadi karena waktu itu berhenti bro. Nah ini sekarang enak nih sudah cerita. Tapi dulu sulit cerita ini karena ternyata kepala gue sempat disayembara sama bandar narkoba yang sindikat barang karena dipikir cepu. Oh, dipikir lu berhenti untuk menyepukan mereka. Mencepukan itu cepu itu apa istilahnya? Mata-mata. Iya. Untung ada yang baik bro, tiarap bro, kepala lu disayembara sekian puluh juta. Akhirnya nggak bisa pulang 2 tahun. Nah ditampunglah di rumah pendeta. Di Pondok Cabe waktu itu. Nah, di situ masih saudara kah pendeta itu? Enggak. Jadi kita random aja, nggak tahu si mama ketemu dari orang sekolah, kenalin. Ya udah tinggal aja. Nah, dateng kan, lihat rumah pendetanya, nggak ada pagar, rumah nggak dikunci, handphone berserakan. Ya ampun, yang digembok 5 aja kita bisa bongkar. Ini digantungin. Tapi pas datang situ nggak tahu. Mulai malam itu saya denger didoain bro. Oh Tuhan, biar Yeri ini bener gitu. Ini keluarga bukan, ini bukan. Sedemikian peduli. Sedemikian lalu mulailah muncul ketertarikan sama hal spiritual di situ. Hal-hal rohani hal-hal rohani gitu. Ini kayaknya asik juga nih. Kayaknya seru juga. Mungkinkah ini yang dicari selama ini sesuatu yang lebih pedau dalam tanda kutip. Sesuatu yang lebih menimbulkan orgasmik ya, sensasi dibandingkan sekedar drugs gitu ya. Oke. Gitu kan. Menarik. Mungkin nggak ini yang karena kan kita seperti terlibat pencarian nggak ada ujung. Iya kan? Iya. Dari brown sugar ke brown sugar ke ini ke dari ini putih putih ke coklat, dari Afghanistan ke Iran. Sampai yang palsu, kadang-kadang ngambang dikasih air. Akhirnya mulai disitulah menemukan puzzle terakhir kali ya, sehingga sebenarnya sederhana. Apa sih yang dialami ketika membangun kehidupan spiritual? Rasa cukup. Jadi kayak dapat cukupnya, ya cukup. Dan di situ mulai ngebangun sampai hari ini. Dan itu seperti sebuah chip yang ditanemin ya, rasa cukup itu ya. Dan tinggal di dalam kita gitu. Iya. Jadi mampu untuk punya rasa cukup dengan apa yang ada cukup. Padahal kan ketika kita intinya ya, kalau udah berhenti nih masa sakonya hilang, itu kan gerusan serta misalnya craving itu apa ya? Ingat pengennya kan gila menggerogoti otak kita yang merusak otak kita. Tapi itu gue alami sih, alami juga nggak bro? Kayak orang dulu bilang apa istilahnya? Sako minor. Atau apa? Gue 13 kali relapse bro. Gue 13 kali relapse dari tahun 96 sampai 2001. Tanggal 1 Juni 2001, tahun 2001 itu gue terakhir kali menyuntikkan heroin dalam badan gue. Dan ini berarti masih awal Juni, gue 20 tahun nih. Pertama kali kita ketemu. Nah, itu keajaiban di situ. Gue ketemu Bro Yeri ini, nggak sengaja cerita, gue ngomong bahwa gue sembuh itu tanggal 1 Juni tahun 2001. Terus beliau ini nyeletuk. Sekarang 1 Juni 2021, bro. Wah, itu merinding tuh. Nyambung nih. Merindingnya bukan ke sana ya. Maksudnya merinding bahwa kita tuh kok bisa dipertemukan di hari ulang tahun free of drugs gue yang ke-20 tahun. Gila. Itu anniversary pernikahan gue juga, bro. Waktu itu. Yang bener, bro. 1 Juni itu. 1 Juni itu? Iya, hari Pancasila libur kita ketemuan itu. Berarti selain merayakan Pancasila, lu anniversary, gue merayakan free of heroin gitu. Ada 3 momen penting di tanggal itu buat kita masing-masing. Bro Yeri, ini menarik ya, istilahnya gini. Gue pengen
sharing ke teman-teman, memberikan gambaran, memberikan sebuah visi, memberikan sebuah semangat gitu ya, motivasi. Itu tadi kalimat, kita tidak bisa hapus masa lalu. Tapi kita bisa ubah. Kita bisa tentukan masa depan kita. Dan kemudian kalau boleh tahu diceritain proses healing, proses penemuan penemuan perjalanan Bro Yary berikutnya sampai di titik ini tuh gimana gitu, Bro? Apa yang membuat Bro Yary bertahan, kemudian apa yang pengen Bro Yary istilahnya bagi untuk semua orang, untuk semua keluarga. PR terberat sih ya kalau yang gue alamin, Bro, adalah stigma negatif masyarakat. Ya susah sih membaca statement yang dilemparkan oleh BNN atau polisi yang berkata bahwa ya pemakai nggak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Itu merupakan satu stigma juga sih. Stigma dan memberatkan ya. Dan memberatkan, dan gue sangat tidak setuju dengan hal itu. Ya, ngapain orang kalau nggak bisa sembuh? Orang kita tujuannya. Sembuh itu dalam arti have the life back ya, memperoleh lagi kehidupannya. Karena banyak juga, Bro, teman-teman kita yang secara drugs tidak tergantung, sudah bebas dari drugs tapi tidak memperoleh lagi kehidupannya. Tidak mempunyai lagi masa depan, cuman di rumah menganggur. Ada teman-teman seperti itu yang akhirnya menemukan keputusasaan baru yang membuat hidup dia ya belum mempunyai arti. Nah, itu yang perlu di-share tuh, Bro. Intinya bahwa kita itu berhak dan layak sehat, dan yang kedua berhak untuk punya kembali masa depan. Itu haknya kita, tapi memang harus kita kerjakan. Harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan. Nah, nilai juangnya sangat tidak mudah karena kita mulai dari minus. Kalau kita ngenitis bisnis, kita harus bersaing dengan orang yang nggak pernah sentuh narkoba. Orang yang mungkin riwayat akademisnya sempurna. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, gitu kan. Nah, sekali gue ngobrol nih, Bro, sama salah satu pengusaha yang cukup oke lah. Sebenarnya pertanyaan kepo sih. Kasih tahu dong tipsnya jadi pengusaha berhasil. Pertama, jangan takut rugi. Kedua, jangan takut mati. Jangan takut mati. Terus dijelaskan hubungannya dengan sebuah keberhasilan. Terus saya bilang gini, kalau nggak takut mati banyak temen gue yang kayak gitu. Udah dol semua nyalinya. Tapi berarti kan kita punya modal. Kita punya modal gitu loh. Dan waktu itu kan gue pernah lihat nih, Bro. Om Deddy bikin satu konten tentang drugs user. Nggak tahu Bro pernah nonton nggak, Bro? Jadi kayak telur dikocok, nih loh otak pemakai narkoba nih kayak gini gitu. Terus kan dalam hati tuh kok gitu banget ya. Udah lama banget belum ada podcast. Nggak seperti itu sebenarnya ya, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Terus gue bilang gini, yang memotivasi gue ya. Kalau gue punya uang 100.000 dan 2.000, ini 100.000 gue banting, gue lecekin, gue injek-injek, gue banting lagi, kotor. Uang 2.000-nya utuh. Lo pilih yang mana? Ya jelas 100.000. Kenapa? Karena nilainya nggak berubah. Nilai kita, pecandu narkoba, nggak berubah sekalipun kita kotor, najis, bau, dan tidak ada satu orang pun bisa mengambil nilai itu. Justifikasinya datangnya dari atas, itu value. Orang berhak ngomongin gua, tapi gue juga berhak nggak dengar omongin orang. Gaspol, maju terus, nggak ada urusan. Harusnya nyali kita senyali dulu untuk bisa benar. Senyali ketika kita nggak benar ya. Ketika kita nyari barang. Jadi ketika benar, nyalinya harus sama ya. Gitu. Fighting spiritnya harus sama. Artinya harus sama kayak kita nyari jalan-jalan tikus yang nggak jelas-jelas, toto dapat gitu. Terus besok duit bisa aja dapat. Dapat kreatif banget. Dapat di ujung-ujung hutan, dapat kalau niat pasti dapat tuh barang. Penuh trik. Berarti kan kita punya semangat entrepreneur dari dulu. Semangat entrepreneur untuk memenuhi hari demi hari. Iya, semangat entrepreneur, semangatnya. Nah, berarti kan kita punya banyak aset. Nah, 2017, Bro, gue terima satu penghargaan dari Pak Jokowi. Sebagai salah satu orang yang punya kepedulian di isu ini. Sama ada Bu Risma, ada gubernur, ada bla bla bla. Yang satu-satunya ex-jangki lah. Yang menerima penghargaan. Iya, satu-satunya ex-jangki. Berarti masa lalu yang buruk di tangan Tuhan jadi aset dong. Iya. Berarti kalau kita asal kita nggak patah semangat aja, nggak mungkin kita nggak bisa raih masa depan kita.
gedein nyali lah. Hal-hal simpel seperti apa? Ini kan kita bicara secara filosofis ya. Semangat, motivasi. Hal-hal simpel nih bro, yang lu lakukan yang mungkin bisa jadi contoh ketika lu mulai merangkak itu apa gitu misalkan. Kan kayak kalau gue ya kembali ke musik ya. Kalau gue kembali ke musik gitu misalkan. Kalau lu waktu itu apa yang lu hal-hal simpel dan sekarang lu masih konsisten kerjakan gitu. Jadi untuk membantu teman-teman yang berjuang melewati itu. Ternyata kan kita kan orang-orang nggak punya banyak kesempatan dan modal sebenarnya. Berarti kita harus temukan apa yang ada sama kita. Contoh lo bro, musik. Nah kalau gue yang paling gampang, gue bisa pulih karena ada orang yang peduli. Nah isu kepedulian itu minimal, gue bisa jalanin. Lu menjadi peduli dengan sekitar lu gitu. Paling nggak cara nguatin diri adalah nguatin orang lain. Gitu loh. Cara menghibur diri adalah menghibur juga orang lain. Gitu loh. Cara menyenangkan diri adalah senangkan juga. Jadi nggak menempatkan diri sebagai terminal terakhir dari apa yang kita bisa capai. Nah sebenarnya itu kan langkah yang sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Mikirin aja orang lain, bantu juga orang. Loh, bukan berarti kita udah kaya raya dan penuh semua. Tapi paling enggak banyak banget hal praktis teknis yang sederhana yang bisa kita lakukan. Which is orang-orang kayak kita nih sebenarnya kan dalam tanda kutip sulit kerja sama orang. Kita free soul ya, free soul. Susah. Orang ngertiin kita juga susah. Gitu. Jadi harusnya sih ya temukan apa yang ada sama kita. Termasuk mungkin skill dulu yang bisa diarahkan jadi hal yang positif. Ya kan kayak nggak takut mati tuh ternyata. Wah, itu mah bisa lah kalau syaratnya itu bisa lah. Ada gini ya, Bro. Semacam ketakutan menghadapi stigma kayak gitu ya. Itu tips-tipsnya atau apa ya? How to handle people gitu misalkan kita ingin masuk, misalkan gini. Kayak Bro Yari punya kekuatan kerohanian gitu, punya lingkungan yang untuk dihibur. Dan untuk teman-teman yang masih sendiri, itu apakah menemukan lagi teman-teman yang senasib atau yang gimana kayak Bro? Iya, paling enggak gini. Atau langsung memang how to make a close relationship with God itu kayak gimana gitu? Ya sebenarnya. Karena terminal terakhir kan itu ya, ibaratnya kan. Puncak dari keputusasaan kita itu kan ke sana pasti gitu. Sebenarnya kalau kita lihat konklusi sederhananya ya libatkan faktor Tuhan. Ya apapun agama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena misalnya gini, waktu saya buat sesuatu, Tuhan itu first audience saya. Orang lain nggak ada yang tahu ya. Minimal kalau saya berkarya, Tuhan bisa nikmatin. Sekalipun orang nggak hargain. Gitu loh. Dulu saya buat kayak misalnya tools seminar narkoba untuk anak-anak sekolah. Jadi ketawain lah sama orang-orang. Apalah ini, paling nggak Tuhan audiens pertama saya. Jadi saya punya keleluasan untuk berkarya apapun, dimanapun, dengan apapun. Itu minimal kalau saya senyum nggak ada yang senyum balik, Tuhan audiens saya. Itu masih ditungguin ya ke teman-teman tadi ya. Bikin sesuatu siapapun yang menikmati atau enggak, at least menimbulkan lagi dignity ya. Apa dignity itu apa ya? Dignity itu harga diri ya, harga diri kita ya. Harga diri, identitas diri ya. Karakter diri ya. Jadi gini, ada sebenarnya satu kemampuan yang gue disiplin membangun dari dulu sih. Nah, itu. Kemampuannya namanya singleness. What is singleness? Singleness bahasa sederhana gue adalah kemampuan bertahan di dalam kesendirian. Which is kadang-kadang situasi yang memaksa kita untuk sendiri dan kadang-kadang kita kalahnya waktu lagi sendiri. Kita biasanya relapse-nya kalau lagi sendiri. Nah, nggak bisa dipungkiri bro, kalau kita ngomong realita bahwa nggak semua support system bisa memprovide orang-orang yang punya kebutuhan. Sama kayak waktu orang nanya, bro lu udah nikah belum? Waktu itu ada orang nanya. Terus bahagia nggak? Lo kok nanya bahagia? Terus gue bilang gini, ya bukan tugas istri lah buat gue bahagia. Kalau gue punya Tuhan, instrumen dari dalam, ya harusnya gue bisa membahagiakan diri gue, baru gue bisa membahagiakan orang lain. Nah kayaknya ex-junkie itu perlu warna singleness yang cukup kuat, karena kadang-kadang di dalam semua fase perjalanan hidup panjang itu kayak ada siklus-siklus. Kesepian di tengah keramaian, pernah nggak? Wah,
Kayaknya kita tuh kan gimana ya ngomongnya? Itu tuh masalah para penghibur, bro. Iya. Gitu ya? Gue selalu nulis dulu zaman Twitter tuh. Yeah. Setelah selesai manggung di depan puluhan ribu orang, itu selalu gue tulis gitu. Yeah. Dan yang tersisa hanya sepi. Dalam itu. Iya, yeah. Lu menghibur puluhan ribu orang dan itu berat. Yeah. Menghadapi itu, makanya nggak heran ya. Begitu banyak penghibur-penghibur yang mohon maaf gitu meninggal dengan tragis ya. Iya, betul sih. Karena tidak mudah juga menghandle sebuah psikologi. Lu habis dipuja-puja puluhan ribu orang dan kemudian memasuki sebuah kamar dan lu sendiri gitu. Iya. Gue selalu nulis tuh sebelum tidur malam dan yang tersisa hanya sepi. Itu bukan sebuah keputusasaan gue tulis. Tapi sebuah self-encourage nanti kan. Itu untuk meng-encourage gue bahwa at the end kita itu harus itu singleness tadi, the art of singleness tuh. Menghadapi kesini. Wah, gini langsung gini. Turun dari mobil, masuk kamar, nothing, yang tersisa tinggal keringetan, mandi, habis itu duduk di depan TV. Nah kalau orang terjebak dalam stardomness ya, dalam kebintangan, dan kemudian tiba-tiba tidak menganggap ini hanya sebuah fase saja dalam hidup, itu kan berat, bro. Berat banget. Berakhirnya larinya lagi ke drugs lagi, larinya ke perempuan, ke mabuk-mabukan, ke pesta-pesta ya. Jadi itu gue seneng banget dengan konsep singleness, di mana kita tuh harus bisa berjuang di dalam kesepian, karena kesepian tuh bisa terjadi dimanapun, even di dalam keramaian. Iya. Itu sih. Singleness. Karena gini, gue punya pengalaman nih. 2003 daftar satu sekolah Alkitab di Jawa Tengah. Oke. Sebagai layaknya semua Alkitab itu seminari ya, namanya seminari. Jadi orang belajar tentang teologi di situ. Oke. Lalu di antara... Yang mana gue sempat masih bisa sih online. Apa bareng kita. Tapi ini karena dulu kan berhenti 2000-an ya, 2001. Nah ini jaraknya 2003. Nah terus diminta riwayat latar belakang kesaksian. Ya di antara semua peserta yang punya gue sendiri yang panjang lebar ya. Nah terus dipanggil sama dosennya. Kamu pikir-pikir lagi deh mau sekolah di sini. Loh, saya bilang kenapa? Ini kalau kami lihat nih, kamu mantan pemakai narkoba parah gini. Saya nggak nama-namain bro ya. Kayaknya otak kamu nggak mampu nih ikut pelajaran di sini. Itu kayak ditusuk terus cabut pelan-pelan. Hal itu yang sering mematahkan hati para ex-junkie. Iya. Ya, hal tersebut yang sering mematahkan. Iya. Lu cerita ke situ gue jadi ingat beberapa sebuah cerita. Ketika gue sembuh, itu kan berarti dirayakan. Yeah. Nah, salah satu cara merayakannya itu menurut versi gereja ya. Kita Kristen ya, tentunya kita bicara gereja gitu. Di situ ada pemuda segala macam. Itu adalah dengan sering-sering mengundang kita memberikan kesaksian. Testimoni. Dan gue akhirnya memutuskan berhenti. Karena yang datang tuh rata-rata cuman bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita menjadi semacam lu hebat gitu aja, lu hebat, lu berhasil lolos. Ya contoh itu baik, tapi akhirnya gue memutuskan gue lebih seneng datang ke tempat-tempat rehab untuk memberikan semangat mereka secara langsung. Karena nggak enak juga masuk gereja, ini yang baru sembuh gitu kan. Ini ex-junkie. Ini yang nyusahin orang tua dan keluarga. Katanya punya yang terkenal gini. Bukan contoh yang baik ya kan gitu kan. Jangan jadi musisi ya gitu kan. Akhirnya begitu banyak side effect yang kita nggak bisa handle dan kita nggak bisa sampaikan langsung karena audiensnya itu juga berbagai macam latar belakang kan. Iya, betul. Makanya banyak orang beratnya ngalamin fase ini. Iya. Bayangin tuh kan kalau pikir ya udah kerohanian, sekolah seminari, di reject juga. Iya. Terus gimana? Nah tuh nggak bro, pikiran gua waktu itu apa? Gimana teman-teman gua ya? Yang lagi semangatnya sembuh, ayo kita makin baik yuk. Begitu satu tempat di reject. Waduh, makanya kayaknya kemampuan bertahan dalam kesendirian tuh harus frontline di depan. Jadi ketika ada momentum rejection kayak gitu,
ya aman. Makanya gue sampai pernah buat satu konten, manisnya ditolak. Iya. Manisnya ditolak. Oke. Tetap bisa indahnya ditolak ya. Iya. Tetap jangki tetap bisa menemukan kemanisan dan keindahan di dalam penolakan yang dialami. Gak ada urusan. Kita memang disiapkan untuk punya bahu yang kuat untuk hadapi itu. Oke. Bro sekarang masih aktif dalam ini teman-teman komunitasnya? Masih. Apa bro kemarin sempat cerita tempatnya namanya yang kayak coffee shop? Iya, jadi apa namanya? Jadi bangun unit-unit usaha untuk mereka. Jadi core pelayanan gue bro adalah mendampingi mereka. Dulu belum nikah, gue punya tempat tinggal sama mereka. Pelayanan itu di dalam bahasa kami di Kristen itu apa ya? Pelayanan itu ministry itu apa seperti apa ya? Kerja sosial apa? Iya, kayak mungkin tindakan sosial bahasanya mungkin. Kewajiban kita sebagai seorang Kristen untuk memberikan kontribusi. Sharing ya, itu namanya pelayanan ya, namanya pelayanan. Oke. Tinggal bareng sama mereka yang ditolak sama keluarganya, yang HIV/AIDS, yang seperti yang istilahnya dalam tanda kutip sampah lah. Tapi ya yang sekarang ini lebih banyak ke mempersiapkan mereka ke marketplace. Mereka harus punya skill, hard skill, soft skill. Mereka harus punya knowledge juga untuk bisa mandiri, berdiri di dua kaki sendiri, membangun usaha mandiri. Bagaimana caranya supaya mereka nggak mulai dari nol banget. Kalau mereka bangun satu usaha apapun, paling nggak source-nya saya bisa bantu. Jualnya kemana, ada orang yang mau cari sehingga kayak ada jaringan sirkulasi. gitu ya, kayak sebuah networking gitu ya. Dari ini game, ini konten berfaedah. Ini konten berfaedah, bukan kontennya jadi tretan ini ya. bisa di forward ke grup-grup keluarga lah ya. Bisa di. Biasanya ada potongannya, biasanya ada potongan-potongannya. Bro, ini sedikit Christian ini. Di saat-saat tergelap saat itu, bro. Mungkin juga bisa share nanti untuk teman-teman yang kebetulan mungkin beriman sama dengan kita. Ada ayat favoritnya yang waktu itu lo pegang gitu. Iya. Jadi sederhananya bilang begini. Karena engkau itu, maksudnya Tuhan berbicara sama kita. Karena engkau itu berharga dan mulia di mataku. Tanpa syarat. Nah itu membuat, jadi kalimat itu membuka cakrawala dan kekayaan akan rasa. Jadi ngeliat dunia kayak jadi berbeda. Bahwa gak ada yang bisa rubah. Bahwa gue ini berharga di mata dia, di mata Tuhan ya. Di mata Tuhan. Jadi ada satu rongga di dalam hati gue yang nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali dia, Tuhan. Dan ternyata ada satu rongga juga di hati Tuhan yang nggak bisa diisi oleh siapapun kecuali gue. Jadi Tuhan sudah menyiapkan tempat. Ya? Iya. Dan itu cukup. Tuhan itu cukup. Dengan dekat itu cukup. Iya. Membuat kita tidak melakukan lagi hal-hal lain. Ya? Iya, betul. Aku mesti belajar banyak nih game. Gua ini cerita-cerita tadi udah ya. Gue pengen ngebahas dikit nih. Gue beberapa kali nonton konten lu dengan tretan ya. Itu menurut gue luar biasa menarik. Mungkin teman-teman ini flashback dikit. Kenapa gue tertarik dengan Bro Yeri dan gue langsung mencari nomor WhatsApp-nya yang mana gue sangat jarang biasanya begitu. Adalah ketika menonton dia di Deddy Corbuzier tentang seorang yang dituduh melecehkan Islam. Jawaban lu di situ luar biasa menurut gue. Yang gue ingat adalah bahwa orang itu tidak hanya melecehkan Islam, orang itu juga menghina kekristenan. Ya kan lu ngomong gitu bener, gue ingat kan? Ya, pendeta harus diingat kalimatnya. Dan kemudian algoritma digitalnya kan seperti sebuah sistem ketuhanan yang mengirimin kita terus Yeri kan kirim ke kita. Nah, lu dengan tretan ya, terutama dengan tretan ya, itu punya kedekatan unik yang rasa-rasanya di masa sekarang ini rada berat dilakukan. Message-nya apa sih bro sebenarnya bro? Berdekat-dekatan dengan tretan. Iya, jadi kan ada satu isu yang indah tapi pudar, yaitu bersama tuh nggak harus sama. Itu aja sih. Jadi marilah kita bersama, tapi janganlah bersepakat untuk selalu sama. Gitu loh. Jadi secara dalam keperbedaan pun bisa bersama-sama. Iya, gitu loh. Dan itu kedua kita membangun semangat aktif. Bayangin waktu Lebaran si Tretan datang ke rumah bawa masakan Arab. Emang kurang ajar dia. Terus gue dikasih sarung buat khotbah. Sarung gitu. Itu sebuah konten-konten sarkastik, tapi sebenarnya kalau
message-nya dalam gitu. Iya, gitu. Gitu kan, menarik gitu loh. Jadi terus dia datang ke gereja. Ya kan, buat konten di gereja dengan gamisnya. Bawa makanan apa? Bawa masakan Arab juga pokoknya. Iya. Pokoknya dia cokokin terus dia dengan membahas alat-alat band. Iya. Maksudnya kan dua kubu yang punya stigmatisasi kuat dilenturkan dengan kita saling ngeblend dan lihat aja nggak ada apa-apa kok, kita nggak saling mati kamu di neraka. Nggak ada. Gua rasanya ya kalau dengan Tretan segala macam, nggak tahu kalau dia ya. Itu sebuah kelenturan yang bukan hanya untuk konten ya, emang kelenturan bener-bener dalam sikap kita sehari-hari, karena capek juga kan berlentur-lentur kalau nggak aslinya begitu gitu. Iya, jadi memang kita bangun di luar itu juga persahabatannya, jadi saya kenalin istrinya sama istri dia, waktu dia lahiran kita datang, gitu. Anak saya juga. Padahal ceritanya dia juga sangar dulu awalnya ya. Sangar, radikal garis keras dia. Lu nggak takut deket-deket sama dia? Paling kan orang ngelihat kalau ngobrol berdua kan orang, nih kita lihat nih siapa yang pindah di antara mereka. Wah, lucu-lucuannya begini. Tadi gue lihat tuh barusan dia lagi dengerin lagu rohani dan gue bilang kan, yuk bisa yuk. Bener, iya. Dia kadang tiba-tiba bisa pakai baju Yesus keselamatan. Loh, dari mana bisa dapat? Ada teman gereja ngasih. Oh iya sudah. Baju kan nggak ada agamanya Pak. Iya udah. Iya indah loh, indah zaman mungkin teman-teman di zaman milenials nih, dulu zaman kita kecil, zaman kita remaja itu agama itu bukan sebuah ini yang kita sandang dengan penuh ketakutan gitu ya. Tapi itu adalah hal yang gue hormatin lu dengan agama yang lu peluk. Betul. Ini agama yang gue peluk dan kita berpelukan sebagai sesama manusia gitu. Betul. Jadi kita nggak kompetitif gitu loh, kayak gue dukung lu multi level marketing ya. Ayo kan. Aduh, menyenangkan banget malam ini. Kita kayaknya perlu nih bersama Tretan ya. Kita keroyok ya. Kita tarik dia gimana? Jawa Timuran tuh kan malamurnya. Gue paling seneng kalau dia ngomong gini nih. Cok, goblok. Itu kan intonasi puas banget gitu. Dan dia melenturkan banyak hal ya. Dia Indonesia sekali. Gue merasa Indonesia sekali. Gue tuh dia tokoh toleransi sih. Meskipun kadang orang apa sih, tapi dia tokoh toleransi. Semangat dia dengan gaya dia ya, dengan genre dia ya. Dengan genre dan gaya dia dan memang semangat konsistensi dia. Gitu. Dan tentunya dia juga banyak diserang orang pasti dengan gaya begitu ya. Betul. Kita undang dia ya kapan-kapan kita ngobrol bertiga. Ya. Ini baru part 1 nih, berarti kita undang Tretan nih nanti kayaknya. Kalau Coki itu punya agama nggak sih, Mei? Coki, dia ragu itu menyembah Gramedia. Beribadahnya di Gramedia. Aduh, Coki. Jadi kalau lihat Gramedia, di tempat ibadah. Tapi dia nyerah sama Lord Rangga nyerah dia. Iya. Nyerah dia. Brother, thank you banget ya. Thank you banget. Aku tetap kita harus tetap keep in touch, bukan cuman gini, dan kita udah bikin grup ya. Grup, kita punya grup bersama Daniel, dan Daniel waktu itu insist kita harus ngobrol bertiga juga. Dia pengen di konten dia kita ngobrol banyak hal juga, tapi kita duluin aja. Karena dia sibuk banget. Sibuk dia. Masih mengejar dunia dia. Iya, dia duniawi sekali emang. Kalau kita kan rohani yang kita sampaikan dalam bentuk duniawi. Iya. Brother, thank you. Sukses terus untuk pelayanannya, Pendeta Yeri. Kalau misalkan ada teman-teman segala macem yang pengen berdiskusi, pengen ini, ada nomor telepon atau apa, atau hotline atau apa? Langsung aja, nomor telepon sebut aja nih. Apa nanti aja? Atau suatu tempat di mana gitu? Atau di ini aja, namanya di search gitu. DM di IG aja. DM di IG di Yeri_Patinasarani. Yeri_Patinasarani. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, jangan khawatir. Perkuat diri kalian dalam singleness, karena kalian itu selalu berharga dan mulia di mata Tuhan. Cukup berbakat, bro? Berbakat. Menggantikan siapa kira-kira? Gilbert Lomeno. Thank you, brother. God bless you.